Ini adalah ibu paling kejam sejauh yang saya tahu. Setiap hari dia memberi putrinya pil yang tidak diketahui asalnya. Selama 18 tahun, Chloe berpikir bahwa ia perlu meminum obat ini. Karena dia menderita asma, diabetes dan bahkan cacat setengah badan. Tapi hari ini dia menemukan sesuatu. Di tas yang dibawa ibunya kembali, dia menyelinap beberapa permen yang ibunya tidak biarkan dia makan. Tapi kemudian dia tercengang melihat cangkang permen itu. Dia menyadari obat yang biasa dia minum. Tertulis bahwa ini untuk ibunya. Tapi Chloe tidak mempermasalahkan ini. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandungnya, bagaimana dia bisa memikirkan ini? Tapi di malam hari Diane membawakan lagi obat untuk Chloe minum. Chloe ragu-ragu sejenak tetapi masih menerimanya. Tetapi ketika berbaring di tempat tidur, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Keesokan paginya, dia melihat pil di tangannya dan berpikir dengan serius. Chloe adalah master fisika. Dia menggunakan alat yang dapat diperpanjang yang dia temukan untuk mengambil ramuan dari atas. Saat keluar, dia bertemu kurir. Dia dengan cepat turun untuk mengambil barang-barang. Begitu dia membuka pintu, dia bertemu ibunya. Ternyata Chloe telah menunggu pemberitahuan penerimaan dari universitas. Tapi setiap kali kurir datang, ibu mengambilnya dulu. Sang ibu berkata jika ada pemberitahuan penerimaan, dia akan memberitahunya. Gadis itu kembali ke kamar tidur, memegang botol obat dengan linglung. Semakin dia memikirkannya akhir-akhir ini, semakin buruk perasaannya. Berpikir sebentar, lalu dia merobek cangkang obat. Ada sedikit lumpur di bagian atas botol. Benar saja, setelah merobek kemasan luar, bagian dalamnya sebenarnya adalah obat yang berbeda. Di malam hari ibu membawa obat dan air ke kamarnya. Dia berpura-pura tidak ada apa-apa dan masih minum obat. Ketika ibu pergi, dia memuntahkan pil itu. Dia pikir ini sama sekali tidak bagus. Menunggu ibunya tidur, dia dengan hati-hati turun ke bawah. Nyalakan komputer untuk memeriksa pil apa ini. Tapi internet tiba-tiba terputus. Chloe agak bingung. Dia tidak tahu Diane ada di sana menonton semuanya. Dia mengangkat telepon untuk menelepon toko obat keesokan harinya. Tanpa diduga ibunya telah menghubungi mereka. Dia sangat ketakutan sehingga dia menutup telepon. Kemudian secara acak memanggil seseorang. Orang itu benar-benar membantunya memeriksa obat itu. Orang di telepon memberitahunya, itu obat merah untuk penyakit jantung. Jelas itu bukan jenis yang sama dengan pil biru ini. Chloe benar-benar berfantasi. Hari ini, dia mengambil keuntungan dari pergi ke bioskop bersama ibunya, dia langsung kabur. Dia mencari toko obat di sepanjang jalan. Dia ingin tahu obat yang tidak diketahui ini. Lagi pula, obat apa yang diberikan ibunya untuk diminum selama bertahun-tahun? Tapi apa yang wanita itu katakan selanjutnya membuatnya ketakutan. Ini adalah obat untuk hewan. Ini adalah obat untuk melumpuhkan anggota tubuh bagian bawah anak kucing dan anjing. Pada saat ini, ibunya juga datang. Dia tidak berani berpikir bahwa ibu kandungnya dapat menyakitinya. Cacatnya mungkin karena ibunya. Sang ibu tiba-tiba mengeluarkan jarum suntik dan menyuntikkannya langsung ke kakinya. Chloe akhirnya pingsan. Sang ibu memeluknya dan perlahan menepuknya. Keesokan paginya Chloe bangun. Ibu sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Dia mengendarai kursi rodanya untuk membuka pintu. Memutar berulang-ulang, tapi tetap tidak bisa terbuka. Ternyata wanita itu telah menyematkannya di luar dengan tongkat kayu. Dia seperti hancur, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian Chloe membuka jendela. Sarapan pagi untuk menambah energi. Membawa peralatan las listrik. Mengambil selimut. Kemudian minum seteguk air. Dia memanjat keluar jendela dengan tangan. Mencibir dengan air dan merangkak maju sedikit demi sedikit. Meskipun itu berbahaya, dia pasti harus mengklarifikasi ini. Butuh upaya ganda untuk merangkak ke jendela ibunya. Baru saja dicolokkan, ujung tukang las langsung berubah menjadi merah. Langsung menusuk ke pintu kaca. Beberapa lubang kecil muncul di pintu kaca. Lalu dia menyemprotkan air ke atasnya. Pintu kaca langsung pecah. Kemudian tutup pintu dengan spray agar tidak terpotong oleh puing-puing. Dia telah menghitung semua langkah. Tapi saat itu asmanya kambuh lagi. Cepat naik kembali ke kamarnya untuk mengambil pil. Dia pulih hanya dengan sedikit semprotan. Dia mendorong kursi rodanya ke bawah tetapi dengan ceroboh jatuh. Pada saat ini, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bisa merasakan kakinya.
karena dia tidak minum obat itu selama berhari-hari. Ternyata semua itu benar-benar karena ibu yang menyakitinya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk naik ke kursi roda. Kemudian berbalik, membuka pintu, kali ini dia ingin melarikan diri. Di tengah jalan, dia menangkap kurir. Menepi, begitu pengemudi melihat gadis itu, dia langsung turun dari mobil. Dia memberitahu pengemudi tentang ceritanya. Saat hendak masuk ke mobil untuk melarikan diri. Kemudian Dani menyusul. Wanita itu turun dari mobil dan meminta untuk mengambil kembali putrinya. Dan memperingatkan pengemudi. Tapi pengemudinya jelas orang yang jeli. Dia tidak peduli tentang itu, membawa Chloe ke dalam mobil. Tanpa diduga itu hanya sedetik. Sang ibu telah menikam pengemudi di leher dengan jarum suntik. Chloe tercengang. Apakah dia ibu kandungnya? Kali ini dia bangun, menyadari bahwa dia terkunci di ruang bawah tanah. Di sana dia melihat banyak kertas masuk dari universitas terkenal. Bagaimana prestasinya diakui oleh begitu banyak sekolah seperti itu. Sang ibu tidak ingin memberitahu dia, jadi dia selalu menyembunyikannya. Dia menemukan di kotak lain sesuatu yang bahkan lebih menyeramkan. Dia bukan anak Diane. Ketika putri Daniel lahir, dia menderita asma. Segera setelah itu, bayi itu meninggal. Jadi dia mengambil bayi yang baru lahir di rumah sakit. Menggunakan obat hewan untuk mengubah bayi menjadi putrinya sendiri. Cacat, asma dan diabetes. Memenjarakannya selama 18 tahun dan tidak mengizinkannya bersosialisasi dengan dunia luar. Daniel masuk, tahu ini tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang bayi ini dengan keras kepala menolak minum obat. Sang ibu memegang suntikan untuk menusuknya. Chloe menyeret kakinya yang cacat ke dalam gudang. Secara tidak sengaja melihat botol air hitam kecil di rak, dia diam-diam menghitung. Saat Dani membuka pintu, dia akan meminum botol air hitam itu. Karena dia tahu bahwa wanita ini tidak akan membiarkannya mati. Seperti yang diharapkan, dia dibawa ke rumah sakit untuk melakukan bilas lambung dan dia diselamatkan. Tetapi ketika dia bangun, wanita itu berdiri di depan kamar rumah sakit menunggunya. Pada saat ini, ada sesuatu di mulutnya sehingga dia tidak dapat berbicara. Menunggu sampai wanita itu pergi, dia melambai kepada perawat bahwa dia ingin menulis sesuatu. Tetapi ketika itu hanya setengah tertulis, perawat harus segera pergi. Ternyata itu disebabkan oleh Dani di ruangan lain. Dia mendorong Chloe ke depan. Sepanjang jalan, Chloe terus memberi isyarat kepada semua orang tetapi tidak ada harapan. Kemudian perawat kembali ke kamar dan menemukan kata yang belum selesai ditulis oleh Chloe. Tim penjaga keamanan rumah sakit dengan cepat menghentikan wanita itu. Sang ibu mengeluarkan pistolnya, hendak melawan. Mendapat tembakan di bahu. 10 tahun kemudian, Chloe pergi ke penjara untuk mengunjungi ibunya. Kakinya tidak bisa sepenuhnya sembuh. Cacat ini akan bersamanya sepanjang hidupnya. Dia memberitahu Daniel bahwa dia datang mengunjungi kakek neneknya. Dia seperti anak perempuan yang berbicara dengan ibunya tentang rutinitas sehari-hari keluarga. Tapi ekspresi Daniel sedikit ketakutan. Tiba-tiba mulut Chloe bergerak. Lalu keluarkan pil. Aku mencintaimu ibu. Sekarang buka mulutmu. Aku akan melihatmu pergi. Obat yang tidak diketahui asalnya membuat seseorang menjadi cacat dan sengsara. Adegan kasih sayang keibuan di depan matanya membuat pil itu begitu manis. Ini adalah film yang menegangkan dengan sedikit horor. Kemampuan akting kedua aktor utama ini luar biasa. Saya Tan Long, ikuti saya jika Anda